Di dunia yang kita pijak ini, ada rahasia gelap yang tak semua orang berani buka. Perjanjian dengan makhluk gaib, darah, tumbal, dan kekayaan yang penuh kutukan. Semua itu nyata, lebih dekat dari yang kau kira. Malam ini, matikan lampu, kunci pintu rapat-rapat. Karena setiap kisah yang kau dengar, bisa saja terjadi padamu. Selamat datang di dunia perjanjian terlarang. Malam itu hujan turun deras. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menerangi jalan setapak berlumpur yang dilalui Rina, seorang wanita muda berusia 27 tahun. Ia berjalan cepat dengan jas hujan tipis yang menempel rapat di tubuhnya. Nafasnya memburu, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang menghantui. Rina bukan tipe orang yang percaya pada hal gaib, tapi kemiskinan yang menghimpitnya selama bertahun-tahun membuat ia nekat. Gajinya pas-pasan, utang menumpuk, dan ibunya sakit keras. Segala cara sudah ia coba, tapi tidak pernah berhasil. Hingga suatu hari, seorang tetangga membisikkan nama seorang dukun tua yang terkenal, mampu mengubah nasib. Namanya Ki Jagat. Kalau kau berani bayar harga, hidupmu bisa berubah sekejap, kata tetangganya sambil berbisik lirih. Dan itulah alasan mengapa malam ini, di tengah hujan lebat, Reina melangkah menuju sebuah rumah reot di ujung hutan bambu. Rumah itu gelap, seolah tak berpenghuni, hanya diterangi lampu minyak yang redup dari balik jendela. Saat Rina mengetuk pintu 3 kali, suara serak dari dalam terdengar. Masuk saja. Aku sudah menunggumu. Rina bergidik. Bagaimana mungkin orang tua itu tahu kedatangannya? Di dalam rumah, bau kemenyan begitu pekat hingga membuat Rina nyaris muntah. Ki Jagat duduk di tengah ruangan. Tubuhnya kurus, matanya cekun, rambut putih acak-acakan. Di depannya ada mangkuk berisi cairan merah yang beruap tipis. Anak muda, aku tahu tujuanmu, ucap Ki Jagat dengan suara lirih. Kau ingin kaya bukan? Rina mengangguk pelan. Ki Jagat tersenyum tipis, giginya kuning dan jarang-jarang. Ia lalu mengeluarkan sebuah gulungan kertas tua berwarna kecoklatan, penuh dengan tulisan aneh yang tak dimengerti. Ini adalah kontrak darah. Jika kau tanda tangani dengan darahmu, semua pintu rezeki akan terbuka. Uang, pekerjaan, keberuntungan, semua akan menghampirimu. Tapi ingat, suara Ki Jagat menurun, matanya menatap tajam. Setiap keajaiban butuh bayaran. Rina menelan ludah, namun bayangan ibunya yang sakit membuat tekadnya bulat. Apa bayaran yang harus saya berikan? Ki Jagat tertawa pelan, suaranya serupa erangan. Hanya setetes darah dari jarimu, setiap kali kau ingin rezeki datang mudah. Bukan? Rina terdiam, ia merasa aneh, tapi juga lenggan. Hanya darah? Ia pikir tumbal yang dimaksud adalah nyawa. Kalau itu saja syaratnya, saya sanggup, jawab Rina dengan suara bergetar. Ki Jagat menyodorkan sebuah jarum panjang berkarat. Tusuk jarimu, biarkan darahmu jatuh ke kertas ini. Dengan tangan gemetar, Rina menusukkan jarinya. Darah segar menetes, jatuh tepat di atas gulungan kontrak. Aneh, kertas itu menyerap darahnya seolah-olah haus. Tulisan aneh di atasnya mulai menyala merah, lalu berubah menjadi hitam pekat. Ruangan mendadak dingin, lampu minyak berkelip-kelip, dan dari sudut ruangan terdengar suara bisikan-bisikan samar. Rina menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ki Jagat menutup kontrak itu dan menyimpannya. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Pulanglah dan lihat apa yang terjadi besok. Rina berdiri dengan kaki gemetar. Ia ingin segera pergi, tapi saat melewati pintu, ia mendengar bisikan aneh di telinganya. Suara yang bukan milik Ki Jagat. Darahmu adalah milikku. Rina menoleh cepat, tapi hanya mendapati kegelapan di balik pintu. Jantungnya berdebar kencang, namun ia mencoba menepis rasa takut itu. Keesokan paginya, Rina terbangun dengan wajah lelai. Namun saat ia keluar kamar kos, ada sebuah amplop tebal di depan pintunya. Isinya uang tunai dalam jumlah besar, cukup untuk melunasi utangnya. Hari itu juga bos di kantornya tiba-tiba memberinya promosi jabatan. Segalanya berjalan begitu mulus, seakan-akan dunia mendadak memihaknya. Rina tersenyum lega, ternyata benar. Semua ini nyata. Namun malam harinya, saat ia hendak tidur, ia melihat sesuatu di cermin kamarnya. Bayangan dirinya tampak tersenyum, padahal wajah aslinya tidak. Darah dari jarinya yang ditusuk malam sebelumnya masih menetes, tak kunjung berhenti. Dan dalam tetesan itu, samar-samar ia melihat wajah Ki Jagat. Tersenyum puas,
Rina berhasil menandatangani kontrak gaib dan kehidupannya mulai berubah. Tapi ia belum tahu, setiap tetes darah bukan hanya sekadar bayaran, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam kedua setelah menandatangani kontrak itu, Rina tidak bisa tidur. Lampu kamarnya sudah dimatikan, tapi matanya terus menatap gelap. Ia memegang jari yang semalam ditusuk jarum Ki Jagat. Anehnya, luka kecil itu tak kunjung kering. Darahnya terus menetes perlahan, seperti air bocor dari keran. Ia sudah membalutnya dengan pestel, bahkan dengan kain tebal, tapi tetap saja cairan merah itu merembes keluar. Anehnya lagi, ia tidak merasa lemas atau pusing, seolah darahnya tak ada habisnya. Ini aneh. Sangat aneh, gumamnya pelan. Rina menatap cermin di kamarnya. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan di cermin tidak bergerak sesuai dirinya saat ia memiringkan kepala. Bayangannya tetap menatap lurus, tersenyum dengan gigi yang menghitam. Ia spontan menjerit, menutup cermin dengan kain. Hari-hari berikutnya, keberuntungan terus datang. Uang muncul lagi di amplop di depan pintu, kali ini lebih tebal. Orang-orang di kantor tiba-tiba memperlakukan Rina dengan hormat. Bahkan seorang rekan yang biasanya sinis, kini tersenyum ramah dan membawakan kopi. Namun semua itu terasa tidak wajar. Setiap kali ia menyentuh uang atau menerima hadiah, jarinya berdarah lebih deras. Bahkan pernah suatu kali, uang kertas yang dipegangnya basah oleh darahnya sendiri. Anehnya, hanya ia yang melihat. Orang lain menganggap uang itu biasa saja. Rina mulai dihantui ketakutan. Ia teringat bisikan samar di telinga malam pertama, darahmu adalah milikku. Pada malam ketiga, Rina tertidur pulas karena terlalu lelah. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap penuh suara erangan. Bau amis menyengat, seperti daging busuk bercampur bisi karat. Di hadapannya ada banyak orang duduk bersila. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan dari setiap jari mereka menetes darah ke lantai. Darah itu mengalir, membentuk sungai merah yang menggenang. Di seberang ruangan, ia melihat sosok Ki Jagat berdiri sambil mengangkat gulungan kontrak yang sama. Wajahnya tersenyum lebar, namun matanya kosong. Selamat datang, Rina. Kau kini bagian dari mereka. Orang-orang di ruangan itu serentak menoleh padanya. Wajah mereka ternyata bukan orang asing, melainkan wajah-wajah yang pernah ia lihat di berita tentang orang-orang yang mendadak kaya lalu mati mengenaskan. Salah satu dari mereka mendekat, darah mengucur deras dari matanya, dan ia berbisik lirih, "Giliranmu, sebentar lagi." Rina berteriak keras, lalu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi teriakannya tak langsung hilang. Dari sudut kamarnya, ia masih mendengar gema jeritan. Bukan dari mulutnya, melainkan suara lain yang entah dari mana. Sejak malam itu, Rina tidak lagi bisa hidup normal. Setiap kali ia berada di keramaian, ia merasa ada sosok yang mengikutinya. Di kaca jendela bus, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berwajah rusak menatap dari belakang kursinya. Padahal tak ada siapapun di kantornya. Ia pernah masuk ke toilet dan melihat dindingnya penuh coretan merah menyerupai tulisan kontrak. Tapi ketika rekan kantornya masuk, coretan itu lenyap begitu saja. Yang paling parah, pada suatu sore saat ia menghitung uang, ia melihat amplopnya bergerak sendiri dari dalamnya. Bukan hanya uang yang keluar, tapi juga gumpalan rambut hitam bercampur darah segar. Rina ketakutan, ia membuang amplop itu ke tong sampah. Namun ketika ia kembali ke kamarnya, amplop itu sudah ada di atas meja rapi. Seakan-akan tak pernah dibuang. Tepat pukul 12, pintu kos Rina diketuk pelan. Tok 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 suara. Ketukan itu tidak keras, tapi ritmenya membuat jantungnya berdegup cepat. Ia mendekat ke pintu dengan langkah gemetar. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tok tok tok. Kali ini lebih keras. Dengan nekat, Rina mengintip dari celah pintu, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Di luar pintu, berdiri Ki Jagat. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya lebih keriput, dan matanya merah menyala. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang hitam berlumut. Di tangannya ada mangkuk berisi cairan merah pekat yang terus beruap. "Buka pintunya, Rina." Suara itu menggema seolah langsung masuk ke dalam kepalanya. "Sudah saatnya kau memberikan darah lagi." Tubuh Rina bergetar hebat. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba dari bawah pintu, cairan merah menetes masuk, mengalir ke lantai kamar. Bau amisnya membuatnya hampir muntah. Ketika ia menoleh,
Dinding kamarnya penuh dengan tangan-tangan hitam yang keluar dari bayangan, meraih tubuhnya. Rina menjerit sekeras-kerasnya, dan seketika seluruh lampu padam. Rina mulai menyadari bahwa kontrak darahnya bukan sekadar perjanjian biasa. Keberuntungan yang datang selalu disertai tanda-tanda kehadiran sesuatu yang haus akan darahnya, dan kini Ki Jagat sendiri telah menampakkan diri, menagih janji yang lebih besar. Rina duduk meringkuk di sudut kamarnya, tubuhnya bergetar hebat. Lampu sudah padam, tapi matanya masih terbuka lebar menatap gelap. Lantai kamar masih basah oleh cairan merah yang merembes dari bawah pintu. Meski kini perlahan menghilang seperti terserap ke dalam tanah ini. Bukan mimpi lagi, bisiknya. Ia tidak tidur semalaman. Di telinganya, suara ketukan pintu masih terngiang. Meski nyata-nyata pintunya kini terkunci rapat, ia tahu Ki Jagat tidak hanya sekadar dukun. Ia telah membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Saat matahari akhirnya terbit, Rina mencoba keluar kamar. Ia berharap sinar terang bisa menenangkan hatinya. Namun begitu membuka pintu, ia terperangah. Di lantai lorong kos ada jejak-jejak kaki basah berwarna merah. Jejak itu memanjang hingga ke tangga, seperti seseorang berjalan dengan kaki berlumuran. Darah aneh, tidak ada yang lain menyadari. Beberapa penghuni kos lalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Rina, kamu pucat sekali, sakit? Tanya salah satu tetangga kos. Namun Rina hanya mengangguk singkat. Ia terlalu takut untuk menceritakan apapun. Sesampainya di jalan, saat hendak menunggu angkot, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya sendiri serasa berhenti mengalir. Di halte, ada seorang kakek duduk sendirian, rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput. Ki Jagat, namun anehnya, tidak ada orang lain yang menyadarinya, seolah hanya Rina yang bisa melihatnya. Ketika mata mereka bertemu, kakek itu menyeringai, bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Rina bisa mendengar bisikannya jelas di dalam kepalanya, darahmu belum cukup. Rina menjerit kecil, lalu berlari meninggalkan halte, tanpa peduli tatapan heran orang-orang. Hari itu di kantor, Rina tidak bisa fokus. Setiap ia menunduk menatap meja, bayangannya di lantai tidak pernah bergerak sama dengannya. Kadang bayangan itu melambaikan tangan, kadang menutup mata. Bahkan sekali waktu bayangan itu berdiri sendiri, menatapnya dengan tatapan kosong. Rina panik, ia segera ke toilet untuk menenangkan diri. Tapi ketika ia bercermin, wajah yang muncul di balik refleksi bukanlah dirinya. Itu wajah seorang wanita lain, pucat, bibirnya sobek, matanya hitam pekat, dan darah menetes dari dahinya. Wanita itu berbisik pelan, kau sudah masuk ke jalur yang sama dengan kami. Tidak ada jalan keluar. Rina langsung menutup matanya, berlari keluar dari toilet tanpa menoleh. Rina memutuskan tidak tidur. Ia duduk di lantai dengan lampu kamar menyala terang. Ia menyalakan televisi untuk mengusir rasa takut. Tapi suara TV justru tiba-tiba berganti sendiri menjadi bisikan, darahmu manis. Beri lebih banyak. Beri lebih banyak. Suara itu bergema dari semua arah, dari televisi, dari ventilasi, bahkan dari dalam lemari. Rina panik, ia menutup telinganya, tapi meski telinganya ia sumbat dengan bantal, suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Tiba-tiba lampu kamarnya berkedip-kedip, lalu mati seketikan. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Sudut kamar, terlihat bayangan tubuh seseorang berdiri tegak, tinggi, kurus, kepalanya miring tak wajar. Matanya merah menyala dalam gelap, dan mulutnya terus menggumamkan mantra tak dikenal. Bayangan itu bergerak perlahan mendekati Rina, menyeret kaki seakan berat. Setiap langkahnya meninggalkan noda darah di lantai. Siapa? Siapa kau? Teriak. Rina ketakutan. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat semakin dekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba terdengar ketukan pintu keras sekali. Duk-duk-duk. Bayangan itu hilang seketikan dengan tubuh gemetar. Rina mendekati pintu. Siapa? Siapa di luar? Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, sampai gagang pintu bergetar. Duk-duk-duk. Dengan nekat, Rina mengintip dari lubang kecil di pintu. Saat itulah ia menjerit ketakutan. Di luar pintu berdiri ibunya. Wajah ibunya pucat, matanya kosong, bibirnya biru seperti orang mati, tangannya berlumuran darah, dan dari mulutnya keluar suara lirih, Rina anakku, berikan darahmu, ibu haus. Air mata Rina langsung jatuh. Ia tahu betul ibunya masih hidup di rumah sakit, bukan di sini. Yang berdiri di luar pintu jelas
bukan ibunya, melainkan sesuatu yang menyamar. Pintu bergetar semakin keras, seakan-akan makhluk itu berusaha masuk. "Buka, Rina!" Teriak suara itu kini berubah serak. Bukan lagi suara ibunya. Rina mundur ketakutan, jatuh terduduk di lantai. Tiba-tiba semua jendela kamarnya bergetar, dan dari balik kaca, puluhan wajah pucat bermunculan. Mereka menempelkan wajah mereka ke kaca, mata mereka kosong, darah mengalir dari hidung dan mulut. Semua wajah itu berbisik serentak, "Beri darahmu! Beri darahmu! Beri darahmu!" Rina berteriak histeris, menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap memenuhi seluruh ruang kamarnya. Rina kini sadar ia tidak hanya berurusan dengan Ki Jagat, tapi juga makhluk-makhluk yang terikat dalam kontrak darah itu. Mereka semua menagih bayaran lebih besar dari yang ia sangka, dan malam-malam berikutnya, teror itu hanya akan semakin dekat. Malam itu, setelah dikepung wajah-wajah menyeramkan di jendela, dan suara menyerupai ibunya di depan pintu, Rina hampir kehilangan akal. Ia duduk terhuyung di sudut kamar, tubuhnya basah oleh keringat dingin, tangannya gemetar saat meraih ponsel. Dengan sisa tenaga, ia menelepon ibunya di rumah sakit. "Ibu di mana?" Suaranya parau. Dari seberang, terdengar suara ibunya yang lemah, tapi nyata. "Ibu di rumah sakit, Nak. Kenapa kau menangis begitu?" Air mata Rina langsung jatuh. Jadi benar, sosok yang tadi di depan pintunya bukan ibunya. Itu sesuatu yang menyamar untuk menipunya. Keesokan paginya, Rina tak tahan lagi. Ia memutuskan meninggalkan kos itu. Ia berkemas dengan cepat, memasukkan baju, dompet, dan semua barang penting ke dalam koper. Namun saat ia membuka lemari, ia menjerit ketakutan. Di dalamnya bukan pakaian yang ia simpan, melainkan puluhan gulungan kertas tua, identik dengan kontrak darah milik Ki Jagat. Gulungan itu berlumuran darah segar, dan dari salah satunya terdengar suara bisikan lirih, "Kau tak bisa lari." Rina menutup lemari keras-keras, lalu menyeret kopernya keluar. Ia tak peduli lagi. Begitu sampai di jalan, ia naik taksi. Supir taksi itu seorang pria paruh baya yang tampak ramah. "Mau kemana, Mbak?" Tanyanya. "Ke rumah sakit. Saya harus menemui ibu saya," jawab Rina cepat. Taksi melaju. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Rina merasa sedikit lega. Namun rasa aman itu hanya sebentar. Di kaca spion depan, ia melihat wajah supir berubah perlahan. Wajah ramah tadi kini dipenuhi keriput, kulitnya mengelupas, matanya merah menyala. "Itu wajah Ki Jagat." Supir itu mengeringai, lalu berkata dengan suara parau, "Sudah kubilang, kau tak bisa lari, Rina." Rina menjerit, langsung membuka pintu taksi dan melompat keluar meski mobil masih melaju. Tubuhnya terhempas ke pinggir jalan, kulitnya tergores aspal. Ketika ia menoleh, taksi itu sudah hilang. Jalanan kembali normal, hanya ada kendaraan biasa yang lalu lalang. Dengan tubuh penuh luka, Rina akhirnya sampai ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia memeluk ibunya erat-erat, menangis tanpa henteng. "Ibu, aku salah. Aku sudah melakukan sesuatu yang salah besar," katanya sambil terisak. Ibunya kebingungan, tapi mencoba menenangkan. "Tenang, Nak. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya." Namun Rina tahu, masalah ini bukan masalah biasa. Hari itu, ia menceritakan semuanya kepada seorang perawat yang ia percaya. Perawat itu tampak pucat mendengar kisahnya. "Aku pernah dengar tentang Ki Jagat," bisik si perawat. "Dia dukun yang dulu terkenal di kampungku. Banyak orang kaya mendadak, tapi kemudian mati mengenaskan. Katanya mereka semua terikat kontrak dengan darah." Rina menggenggam tangan perawat itu. "Tolong aku, apa ada cara melepaskan diri?" Perawat itu berpikir lama, lalu berkata pelan, "Mungkin kau harus menemui orang pintar lain, bukan dukun, tapi ustaz atau kiai. Mereka bilang, hanya doa yang bisa memutuskan ikatan gaib." Harapan kecil mulai muncul di hati Rina. Ia pun memutuskan mencari pertolongan malam itu juga. Sekitar pukul 8 malam, perawat itu mengantar Rina ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana tinggal seorang ustaz tua bernama Kiai Umar, yang dikenal sering membantu orang terkena gangguan gaib. Namun perjalanan menuju desa itu terasa panjang dan penuh gangguan. Jalan gelap, hutan di kanan kiri, hanya sesekali lampu motor yang lewat. Mobil yang ditumpangi Rina dan perawat itu seperti melaju di dunia lain. Di tengah jalan, Rina melihat sesuatu di luar jendela. Dari kegelapan hutan, puluhan mata merah menatap ke arah mobil. Sosok-sosok tinggi kurus berjalan sejajar, mengikuti laju kendaraan.
Suara bisikan mulai terdengar dari luar. Tidak ada jalan keluar. Darahmu milik kami. Milik kami, Rina. Menutup matanya, berdoa dalam hati. Akhirnya, mereka tiba di rumah sederhana Kiai Umar. Rumah itu dikelilingi pagar bambu dengan cahaya lampu minyak yang tenang. Begitu masuk, Rina merasakan hawa berbeda, lebih tenang. Meski masih ada rasa mencekam di dadanya, Kiai Umar, seorang pria tua dengan sorban putih, menyambut mereka. Tatapannya lembut, namun dalam. Aku sudah menunggu kedatanganmu, nak, katanya tenang. Rina terkejut. Kiai, apakah Kiai sudah tahu? Kiai Umar mengangguk pelan. Kontrak darah. Aku sudah mencium baunya bakal dari jauh. Kau telah mengikat dirimu dengan sesuatu yang haus dan kejam. Rina menangis, jatuh bersimpuh di lantai. Tolong saya, Kiai. Saya tidak sanggup lagi. Saya hanya ingin menyelamatkan ibu saya. Kiai Umar memejamkan mata, lalu mengeluarkan sebuah kitab kecil. Kau memang bisa dibantu. Tapi ingat, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha menagih jiwamu sebelum ikatan ini benar-benar putus. Kiai Umar mulai melakukan doa dan bacaan ayat di ruang tengah. Rina duduk di hadapannya, sementara perawat yang menemaninya menunggu di belakang. Awalnya suasana tenang, namun tak lama kemudian, angin dingin berhembus masuk meski semua jendela tertutup rapat. Lampu minyak bergoyang, lalu tiba-tiba mati. Gelap dari kegelapan. Terdengar suara tawa Ki Jagat yang menggema. Berani sekali kau mencoba melepaskan diri dariku, Rina. Tawa itu berubah menjadi jeritan panjang dari dinding rumah. Tangan-tangan hitam bermunculan, meraih ke arah Rina. Tubuhnya ditarik. Darah dari jarinya memercik ke lantai. Darah itu bergerak sendiri, membentuk huruf-huruf aneh seperti kontrak yang hidup kembali. Rina menjerit, Kiai, tolong. Kiai Umar tetap duduk tenang. Suaranya semakin keras membaca doa. Jangan goyah, nak. Lawan dengan imanmu. Namun semakin keras doa itu dilantunkan, semakin keras pula teriakan makhluk-makhluk gaib di sekeliling. Bayangan tinggi kurus muncul di sudut ruangan. Matanya merah, mulutnya penuh darah, dan ia melangkah mendekat ke arah Rina. Ritual penyelamatan baru saja dimulai, namun kekuatan yang mengikat kontrak darah itu jauh lebih besar dari dugaan. Kini Rina harus bertahan di tengah serangan makhluk-makhluk gaib yang ingin menagih jiwanya sebelum ikatan itu berhasil diputuskan. Suasana rumah Kiai Umar malam itu seperti medan perang tak kasat mata. Udara menjadi semakin dingin, bahkan napas terlihat mengepul. Lampu minyak sudah padam, hanya cahaya remang dari bulan yang menembus celah dinding bambu. Rina duduk di lantai, tubuhnya gemetar, kain di jarinya basah oleh darah yang terus menetes. Darah itu merambat ke lantai, membentuk garis-garis aneh seperti simbol gaib. Jangan takut, nak. Suara Kiai Umar bergema tenang, meski wajahnya tampak tegang. Ia memegang kitab kecil di tangannya, membaca doa dengan suara keras. Namun semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat pula serangan yang datang dari dinding rumah. Muncul tangan-tangan hitam panjang, jari-jarinya kurus seperti ranting kering. Tangan-tangan itu meraih ke arah Rina, mencoba menariknya ke dalam bayangan. Rina berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu begitu dingin, seolah mencengkeram tulangnya. Kiai Umar mengangkat tongkat kayu yang ia simpan di sampingnya, lalu menghantam lantai. Suara keras bergeman, seketika tangan-tangan itu terbakar seperti abu, menghilang sambil mengeluarkan jeritan melengking. Namun dari asap hitam yang tersisa, muncul sosok lebih besar. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi kurus, kulitnya retak-retak, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Itu wajah Ki Jagat, tapi lebih mengerikan. Seolah roh jahat telah sepenuhnya menyatu dengannya. Berhenti melawanku, Umar suara Ki Jagat berat dan serang. Perempuan ini sudah menjadi milikku. Darahnya adalah segar yang tak bisa kau hancurkan. Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Dari bawah tubuh Rina, bayangannya sendiri mulai bergerak, berdiri tegak seperti sosok kembar yang keluar dari tanah. Bayangan itu menatap Rina dengan senyum lebar, matanya kosong. Bayangan itu menirukan setiap gerakan Rina, tapi kali ini lebih. Dulu, saat Rina menangis, bayangannya malah tertawa. Saat Rina gemetar, bayangannya melangkah mendekat dengan percaya diri. Tidak, ini bukan aku. Rina berteriak. Bayangan itu mengangkat tangan, lalu mencengkeram leher Rina. Sentuhannya dingin seperti es, membuat Rina terbatuk kesakitan. Kiai Umar segera meletakkan kitab di depan Rina, lalu menekan kepalanya. Fokus,
Jangan biarkan rasa takutmu memberi kekuatan pada mereka. Bacalah doa dalam hatimu. Dengan air mata bercucuran, Rina berusaha menggerakkan bibirnya, suaranya gemetar, tapi doa itu perlahan terucap, bayangan yang mencekik lehernya berteriak. Melengking, lalu tubuhnya hancur, menjadi kabut hitam, tapi Ki Jagat belum berhenti. Ia mengangkat tangannya, dan dari udara muncul gulungan kertas besar, itulah kontrak darah yang pernah ditandatangani Rina. Kini membesar hingga memenuhi ruangan, tulisan merah di atasnya menyala, seolah terbuat dari bara api. Darah Rina di jarinya langsung tersedot, melayang menuju kertas itu. Rina berusaha menutup lukanya, tapi sia-sia. Darahnya mengalir deras, membuat tubuhnya semakin lemas. Lihatlah, Umar, teriak Ki Jagat, ikatan ini bukan sekadar perjanjian, tapi tanda kepemilikan. Perempuan ini akan tetap milikku sampai darah terakhirnya habis. Kiai Umar berdiri, wajahnya serius. Tahu salah, Jagat, tidak ada ikatan yang lebih kuat dari kuasa Tuhan. Ia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air putih. Begitu dibuka, air itu berkilau terang. Ia memercikkannya ke udara. Cahaya putih membakar kontrak darah itu, membuat tulisan merahnya berasap dan meleleh. Ki Jagat menjerit. Suaranya bergema seperti ribuan mulut sekaligus. Saat Kiai Umar hampir berhasil membakar habis kontrak itu, tiba-tiba sesuatu menyerang dari belakang. Bayangan Rina yang tadi hancur, ternyata belum lenyap sepenuhnya. Ia kembali muncul, kali ini membawa benda tajam menyerupai belati hitam. Bayangan itu menyerang Kiai Umar, menusuk lengannya. Darah memercik, membuat Kiai Umar terdorong mundur. Rina menjerit, "Tidak, jangan sakiti dia." Bayangan itu menoleh, tersenyum, lalu kembali mendekat ke arah Rina dengan belati yang sama. Suasana semakin kacau. Dari atap rumah terdengar suara langkah kaki banyak orang. Wajah-wajah pucat menempel di dinding, merintih dan berteriak. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dulu juga menandatangani kontrak, kini menagih teman baru untuk bergabung. "Bergabunglah dengan kami, bergabunglah." Suara mereka bersahut-sahutan. Rina menutup telinganya, berteriak histeris. Ki Jagat mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat. Lidahnya panjang, menjilat-jilat udara, dan dari matanya menetes darah. "Sudah saatnya, Rina. Serahkan sisa hidupmu padaku." Kiai Umar, meski terluka, masih berusaha bangkit. Ia menancapkan tongkat kayunya ke lantai, membaca doa semakin keras. Lantai rumah bergetar, cahaya putih muncul dari tanah, mencoba mendorong balik kegelapan. Pertarungan antara doa dan kekuatan kontrak darah mencapai puncaknya. Rina berada di ambang kehilangan hidupnya, sementara Ki Jagat dan makhluk-makhluk gaib semakin mendesak. Apakah Kiai Umar mampu memutuskan ikatan itu, atau Rina akan menjadi bagian dari jiwa-jiwa terkutuk selamanya? Rumah Kiai Umar malam itu berubah seperti neraka. Lantai bergetar, dinding berderit, dan udara penuh jeritan yang datang entah dari mana. Rina terhimpit di tengah ruangan. Tubuhnya semakin lemah karena darah dari jarinya terus mengucur deras. Seperti tak ada habisnya di depannya, kontrak darah melayang di udara, menyala merah. Sementara wajah Ki Jagat menempel di permukaannya, tertawa mengerikan. "Sudah selesai, Rina." Suara itu bergema, serak namun menusuk. "Darahmu milikku, jiwamu milikku, kau tidak akan pernah bebas." Kiai Umar, dengan lengan yang terluka akibat tikaman bayangan Rina, masih berdiri tegak, meski wajahnya pucat, matanya tajam penuh keyakinan. Ia mengangkat tongkat kayunya, menekan lantai, lalu berseru, "Demi kuasa Allah, semua ikatan batil ini harus hancur." Ia mulai membaca doa dengan suara semakin keras. Ruangan bergetar, cahaya putih muncul dari kitab kecil di tangannya. Namun setiap kata doa yang keluar, Ki Jagat membalas dengan jeritan panjang. Dari kontrak darah, keluar puluhan tangan hitam, meraih kitab itu, mencoba merobeknya. Kiai Umar bertahan, tapi tubuhnya gemetar. Darah dari lukanya menetes deras ke lantai. Sementara itu, bayangan Rina yang kini berwujud lebih padat, matanya hitam kosong. Belati hitam di tangannya terus mendekat. Ia menggeram, lalu berkata dengan suara yang menyerupai suara Rina sendiri, "Aku adalah kau yang sejati, kau tidak bisa lari dariku." Bayangan itu melompat ke arah Rina, siap menusuk. Rina menjerit, mundur ke sudut ruangan. Ia tidak punya apa-apa untuk melawan, hanya tubuh lemah yang nyaris roboh. Namun tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya berbisik, "Kau bisa melawannya. Jika kau berani." Bayangan itu hanya kuat karena ketakutanmu.
Dengan sisa tenaga, Rina menatap sosok bayangan itu, lalu berteriak, "Kau bukan aku." Bayangan itu terhenti, tubuhnya bergetar, lalu meleleh seperti lilin terbakar, belati hitam yang dipegangnya jatuh ke lantai, menghilang menjadi asap. Namun kemenangan kecil itu hanya sebentar. Dari dinding rumah, muncul puluhan wajah pucat, mereka berteriak serentak, merintih seperti orang disiksa. "Itu kami yang gagal melepaskan diri." Salah satu dari mereka berbisik. Wajah-wajah itu mendekat, tubuh mereka menempel ke kaca. Jendela yang kini retap, ke langit-langit yang bergetar, bahkan dari lantai. Suara mereka bercampur menjadi satu, "Bergabunglah dengan kami, Rina, cepatlah. Waktumu hampir habis." Rina menutup telinganya, air matanya mengalir deras. "Tidak. Aku tidak mau seperti kalian." Ki Jagat tertawa keras, tubuhnya kini keluar sepenuhnya dari kontrak, menjulang tinggi, kurus, kulitnya retak-retak, matanya memancarkan api merah. Dari mulutnya mengalir darah yang menetes ke lantai, membentuk genangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Ia meraih Rina dengan tangan panjangnya. "Darahmu adalah jalan bagi kami semua, kau pintu terakhir." Rina berteriak, tubuhnya terangkat ke udara. Kiai Umar, dengan napas tersengal, berlutut sambil menekan tongkat kayunya ke lantai. Ia menutup mata, lalu membaca doa dengan suara lantang. Terakhir kali, dari kitab di tangannya, cahaya putih menyilaukan keluar, memancar ke seluruh ruangan. Cahaya itu menghantam tubuh Ki Jagat, makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya berasap, kulitnya terkelupas seperti terbakar. Namun cahaya itu juga menyedot energi Rina. Darah yang mengalir dari jarinya terhisap ke udara, berputar menjadi pusaran merah yang bercampur dengan cahaya putih. Kiai Umar menoleh pada Rina, suaranya parau, "Rina, hanya kau yang bisa memutuskan. Aku hanya membuka jalan. Kau harus rela melepaskan semua yang kau dapat dari kontrak ini, uang, keberuntungan, jabatan. Semua harus kau serahkan. Jika tidak, mereka akan tetap menagih." Air mata Rina jatuh deras. Ia teringat ibunya di rumah sakit, hidup sederhana yang dulu ia anggap penuh kesusahan. Semua harta dan keberuntungan yang datang selama ini terasa kotor dan penuh darah. Dengan suara parau, Rina berteriak, "Aku rela. Aku tidak mau kekayaan ini. Aku cuma ingin hidupku kembali." Begitu kata-kata itu keluar, pusaran darah yang berputar di udara langsung meledak. Kontrak darah di depan mereka robek berkeping-keping, terbakar oleh cahaya putih. Ki Jagat menjerit panjang, tubuhnya hancur menjadi debu hitam. Wajah-wajah di dinding ikut melolong, lalu menghilang satu persatu, seakan tersapu angin. Rumah Kiai Umar bergetar hebat, lalu hening. Rina terjatuh ke lantai, tubuhnya lemah tak berdaya. Jari yang tadi terus berdarah, akhirnya berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa benar-benar lega. Kiai Umar tersenyum tipis, meski tubuhnya sendiri penuh luka. "Kau sudah memilih dengan benar. Nah, ingatlah, jalan singkat menuju kekayaan selalu ada harga yang lebih mahal." Dari nyawa. Beberapa minggu kemudian, Rina kembali ke kehidupannya yang sederhana. Semua uang dan jabatan yang dulu ia terima hilang begitu saja. Ia kembali bekerja dengan gaji pas-pasan. Namun kali ini ia tidak mengeluh. Ia hanya bersyukur masih bisa bernapas, masih bisa menemani ibunya. Namun setiap kali malam tiba, kadang ia masih mendengar bisikan samar dari sudut kamar, "Darahmu hampir jadi milikku." Dan setiap kali itu terjadi, ia hanya bisa berdoa, berharap kontrak itu benar-benar sudah berakhir.